Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Riau Kepulauan, UNRIKA, Fakultas Teknik Industri, kelompok tugas 12, mata kuliah Perencanaan Eksperimen atau Design of Experiment, DOE, dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Insinyur Abdullah Merjani, STMT. Dalam video kali ini, kami akan membahas tentang factorial design menggunakan Minitab dengan referensi buku Design and Analysis of Experiment karangan Douglas C. Montgomery eh, dengan contoh soal yang akan kami bahas soal 5.10 sampai 5.12. Oke. Sebelum video ini dilanjutkan, pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama Mas Wasiun dengan NIM 2510140013. Kemudian Mas Andrian R. Febrianto dengan NIM 251414025. Kemudian Mbak Mutia Mukhtar dengan NIM 2510117. Kemudian Mbak Silmi Farida Sulusna dengan NIM 2514153. Kemudian dengan saya sendiri Budi Sulistyo dengan NIM 2510174. Oke, baik untuk slide yang pertama atau soal yang pertama, saya akan coba membahas untuk soal 5.10. Hitung interval kepercayaan 95% untuk selisih rata-rata respon antara dua tingkat laju pemakanan atau feed rate 0,20 dan 0,25 in per menit. Artinya kita ingin tahu seberapa besar perbedaan rata-rata respon antara kedua kondisi tersebut dan seberapa yakin kita terhadap hasilnya. Oke. Kesimpulannya, selisih rata-rata signifikan secara statistik karena CI tidak mencakup 0 dan P-value-nya lebih kecil dari 0,05. Perbedaan rata-rata minus 15,67, artinya fit rate 0,25 menghasilkan respon lebih tinggi dibandingkan 0,20. Untuk confidence intervalnya 95% menunjukkan bahwa perbedaan rata-rata berkisar antara minus 26,90 sampai minus 4,43 unit. Baik, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami Mbak Silmi. Untuk Mbak Silmi, waktunya dipersilakan. Baik, terima kasih Pak. Untuk soal nomor 5.11, untuk pertanyaan A, apakah salah satu faktor memengaruhi brightness pada alfa 0,05? Jadi setelah dilakukan em, hasilnya, ini terdapat em, p-value-nya itu untuk gelas 0,000. Em, yang mana ada bukti kuat bahwa tipe gas memengaruhi respon uh, current dari ANOVA gelas F 34,72, P-nya 0,000, yang mana ini signifikan pada 0,05. Kemudian untuk tipe fosfor tidak ada bukti yang cukup kuat pada tingkat signifikansi 0,05. Dengan P 0,054, nilainya agak mendekati ambang, tetapi tidak signifikan pada 0,05. Next. Kemudian untuk yang B, apakah kedua faktor berinteraksi? Eh, Tidak ada bukti interaksi antara gelas dan fosfor. Interaksi F sama dengan 0,43 dan P didapatkan 0,662, yang mana itu tidak signifikan. Artinya pengaruh tipe gas terhadap respon relatif konsisten di semua tipe fosfor, ya, atau tidak berubah-ubah bergantung pada level fosfor. Baik, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Mbak Silmi untuk penjelasannya.
Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami Mas Wasiun. Untuk Mas Wasiun, waktu dipersilakan. Oke, terima kasih atas waktunya, Pak. Di sini saya akan menjelaskan dari soal 5.11 bagian C untuk analisis residual dan eksperimen. Dari grafik yang ada di layar, dapat kita tarik kesimpulannya. Secara umum, model cocok untuk residual karena tersebar di sekitar nol tanpa pola sistematik terhadap fit value atau terhadap faktor, menunjukkan homodescensity secara umum. Terus yang kedua, namun ada satu pengamatan yang menonjol di outlier dengan residual besar negatif sekitar minus 45 sampai minus 50. Titik ini menurunkan normalitas atau kenormalan ekor pada normal normal probability plot terlihat pada deviasi pada ekor. Di sini bisa kita tengok pada gambar grafiknya. Terus normal normal probability plot menunjukkan penyimpangan pada ekor karena outlier tadi, tetapi untuk sebagian besar titik residual mengikuti garis lurus. Jadi dapat ditarik asumsi normalitas tidak jauh meleset kecuali pengamatan ekstrim. Terima kasih Pak Budi atas waktunya. Baik, terima kasih Mas Wasiun untuk penjelasannya. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami Mas Andrian. Mas Andrian, waktunya dipersilakan. Baik, kita lanjutkan untuk soal 5.12, di mana soal ini mempunyai dua faktor, yaitu temperatur dan chopper. Kemudian untuk soal atau pertanyaan poin A ini, apakah ada indikasi bahwa salah satu faktor ini mempengaruhi jumlah pelengkungan? Dan apakah ada interaksi antar faktor-faktor tersebut dengan menggunakan alfa 0,05? Oke, berdasarkan hasil dari analisis Minitab, di sini dapat disimpulkan bahwa yang pertama ini tidak ada faktor yang berpengaruh signifikan terhadap warping atau pelengkungan pada alfa 0,05. Yang kedua, karena semua p-value-nya ini di atas dari 0,05, artinya tidak cukup bukti untuk menyimpulkan bahwa temperatur, chopper, atau interaksi antar faktor-faktor ini mempengaruhi warping atau pelengkungan secara statistik. Next, Pak. Kemudian untuk pertanyaan B, kita disuruh untuk menganalisa residual dari eksperimen ini. Berdasarkan hasil dari Minitab yang telah kami buat, yang pertama untuk grafik normal probability plot ini dapat disimpulkan bahwa yang pertama ada sedikit outlier di kiri bawah dan di kiri bawah pada grafik. Kemungkinan ada data ekstrim, tapi ini tidak terlalu berpengaruh. Yang kedua, karena sebagian besar titik berada di sekitar garis, artinya normalitas ini cukup baik. Yang ketiga, asumsi normalitas pada residual ini terpenuhi. Dan untuk grafik yang kedua, residual versus fit, ini dapat disimpulkan bahwa yang pertama, sebagian besar titik berkumpul di sekitar 0. Artinya model ini cukup baik. Yang kedua, ada dua outlier, satu titik sekitar plus 40 dan satu titik sekitar min 40. Ini tidak cukup untuk membatalkan model dari grafik ini. Yang ketiga, tidak terlihat pola kipas atau tren sehingga asumsi homogenitas variannya ini terpenuhi. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Mas Andrian untuk penjelasannya. Selanjutnya,
akan dijelaskan oleh rekan kami Mbak Mutia. Untuk Mbak Mutia, waktunya dipersilakan. Baik, Pak, terima kasih. Jadi untuk soal yang C, buat grafik rata-rata pelengkungan untuk setiap level tembaga, lalu bandingkan dengan distribusi T. Tujuannya adalah menentukan level tembaga yang menghasilkan pelengkungan yang paling rendah. Jadi kesimpulannya bisa kita lihat dari grafik yang udah ada di samping. Itu yang pertama pada grafik di atas, di semua suhu 100, 125, dan 150 derajat Celcius, rata-rata warping paling rendah terjadi pada kadar tembaga 40%. Ini menunjukkan bahwa tembaga rendah cenderung mengurangi pelengkungan. Yang kedua, chopper dengan kadar 40% adalah level paling konsisten menghasilkan warping rendah di semua suhu. Yang ketiga, rekomendasinya jika pelengkungan minimum adalah prioritas, maka gunakan tembaga 40% terutama saat suhu tinggi. Next, Pak. Untuk soal yang D, misalkan suhu tidak dapat dikendalikan dengan mudah di lingkungan tempat plat tembaga akan digunakan, apakah hal ini mengubah jawaban Anda untuk bagian C? Jadi, untuk jawaban ini dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, pada grafik efek utama di atas sudah menggabungkan semua suhu. Ini cocok untuk kondisi lingkungan yang tidak stabil. Karena chopper 40% tetap menghasilkan warping terendah secara keseluruhan, maka rekomendasi tetap sama dan tidak mengubah jawaban pada bagian C. Oke, baik. Terima kasih Mbak Mutia untuk penjelasannya. Baik, demikian penjelasan dari kami mengenai factorial design menggunakan Minitab dengan referensi buku Design and Analysis of Experiment karangan Douglas C. Montgomery dengan contoh soal yang kita coba jawab soal 5.10 sampai 5.12. Simpulannya dari contoh-contoh soal yang sudah kita bahas tadi, eh, bisa kita kerjakan menggunakan Minitab. Yang terpenting sih ada data yang tersedia. Baik, sekian video penjelasan tentang factorial design menggunakan Minitab dengan referensi buku Design and Analysis of Experiment karangan Douglas C. Montgomery dari kami, mahasiswa Universitas Riau Kepulauan, Unrika, Fakultas Teknik Industri, kelompok tugas 12 mata kuliah Perencanaan Eksperimen atau Design of Experiment, DOE. Ikuti terus video-video kami selanjutnya. Sekian dari kami dan kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.